Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi 21 April 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi kabupaten, penyelenggaraan bantuan bedah rumah bagi seluruh masyarakat, terutama bagi yang rumahnya sudah tidak layak huni. Program tersebut didedikasikan sebagai upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau di bawah rata-rata. Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui Disperkimtan memberikan bantuan stimulan rumah swadaya yang bersinergi dengan program dan kegiatan Kementerian PUPR dalam memberikan bantuan berupa bedah rumah, sehingga tersedia hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kegiatan tersebut hadir untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar, khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki penghasilan rendah. Tujuannya agar penerima bantuan dapat memperoleh kemudahan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang memerlukan dan kondisi rumah yang tidak layak huni. Bupati menambahkan, bantuan bedah rumah harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat. Dan pada kesempatan tersebut, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau memang atau dia belum punya rumah, kalau komponen baru atau sudah punya rumah dan tidak layak huni, harus ditempati apapun alasannya. Ini negara wajib ada di situ, wajib. Termasuk kebutuhan sandang juga, kebutuhan primer juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bupati mengharapkan kepada dinas terkait agar berkas-berkas yang diminta untuk bedah rumah agar tidak terlalu rumit. Yang terpenting penerimaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga realisasinya bisa dengan cepat dilaksanakan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi, monitoring evaluasi pencegahan korupsi pada pemerintah Kabupaten Seruyan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Seruyan mengingatkan kepada seluruh satuan organisasi perangkat daerah tentang pentingnya program strategi nasional pencegahan korupsi, fokus koordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pada tahun 2020 Kabupaten Seruyan memperoleh nilai sebesar 58,45%. Atas perolehan nilai tersebut, kabupaten ini berada pada urutan ke-366 di tingkat nasional, dari total 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Serta Kabupaten Seruyan berada pada urutan 10 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, ada 8 area intervensi yang menjadi fokus dalam aksi pencegahan korupsi, di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan manajemen aset daerah. Bupati menambahkan, memang tidak mudah untuk mencapai nilai di atas rata-rata nasional maupun provinsi. Diperlukan semangat, komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak-pihak terkait. Diharapkan kepada seluruh perangkat daerah teknis dan terkait dalam 8 area intervensi agar lebih mengoptimalkan kerja sesuai dengan target dan pedoman dalam pencegahan korupsi tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah agar saat kegiatan Banmus maupun pelaksanaan rapat paripurna dapat mengirimkan orang yang berkompeten di bidangnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kalangan DPRD harus dapat dihadiri langsung kepala daerah ataupun pihak yang berwenang. Karena tidak semua kegiatan DPRD dapat diwakilkan oleh wakil bupati maupun sekda.
Tentu ada beberapa kegiatan yang memang harus dihadiri oleh bupati atau kepala daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, apabila ada kegiatan Banmus maupun rapat paripurna yang berhubungan dengan kepala daerah, agar jadwal dapat disesuaikan dan kepala daerah dapat hadir saat ada kegiatan tersebut. Dan Sekda harus dapat merencanakan dengan benar siapa perwakilan yang harus dikirim saat ada kegiatan DPRD. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, agar pemerintah daerah dapat mencermati agenda paripurna yang dilakukan pihaknya. Jangan sampai mengirimkan perwakilan yang tidak berpotensi saat kegiatan akan berlangsung. Udah tahu dulu lah tuh. Kira-kira kan biasanya kan bupati atau wakil bupati kan di dalam tatip kan juga kemarin disinggung juga kawan-kawan ya itu, bahwa kadang-kadang ada paripurna yang menurut tatip seyogyanya dihadiri oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah tuh. Nah, ketika kita bamus mereka sudah tahu ada agenda kepala daerah kan bisa kita geser waktunya. Nah, itu aja itu yang pengen saya sampaikan itu. Jadi Pak Sekda juga harus bisa merencanakan mana ini kira-kira nih agenda Dewan. Beliau harus mengirim siapa ketika kita bamus, salah satu contoh itu. Ketika paripurna juga sama juga paripurna juga Pak Sekda juga harus bisa mencermati agenda apa sih ini paripurnanya ini hari ini. Nah itu saya pikir kepala daerah atau wakil kepala daerah mau aja hadir ke sini itu, asal diberi tahu, diberi pengertian itulah itu. Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan keberatan apabila ingin datang ke kantor DPRD, dengan catatan diberikan pengertian dan pemahaman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam setiap tahun berjalan, anggaran desa yang ada cukup banyak, sehingga di tahun depan pemerintahan desa diminta untuk dapat memprogramkan APBDes ke arah ekonomi kerakyatan. Saat ini pandemi COVID-19 sudah memasuki masa pemulihan dikarenakan adanya vaksinasi serentak. Tentu harus diiringi dengan pemulihan ekonomi yang sempat melemah akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pada pemerintahan desa setiap tahunnya anggaran yang ada cukup banyak, agar kedepannya dapat memprogramkan APBDes yang mengarah pada ekonomi kerakyatan. Tentu hal ini harus ada terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh seorang kepala desa agar dapat membuat perencanaan pemulihan ekonomi di desanya berjalan secara maksimal. Menurutnya, anggaran yang ada tidak usah digunakan untuk membangun jalan ataupun peningkatan pembangunan lainnya. Urusan tersebut biarkan menjadi milik pemerintah daerah untuk melakukannya. Dan untuk anggaran yang ada agar digunakan pada perekonomian masyarakat supaya dapat kembali bergerak. Satu hal yang perlu saya sampaikan juga, saya menghimbau juga ini ya kepada pemerintah desa. Itu pemerintah desa kan anggaran cukup banyak ini setiap tahunnya itu. Nah, coba mulai tahun depan juga pemerintah desa bisa memprogramkan APBDes-nya untuk ekonomi kerakyatan. Nah itu. Terus salah membangun jalan, itu urusan pemerintah daerah aja lah itu. Yang bangun jalan ini itu karena usaha itu lebih baik. Coba kita bayangkan, satu desa anggaran miliaran ya itu ya. Anggaplah hampir 400 juta untuk desanya, tapi untuk di bidang ekonomi yang sistemnya home industri atau apapun itulah, atau di pertanian atau di manapun perikanan itu anggarkan di situ. Jadi ekonomi masyarakat juga bisa mulai bergeliat, mulai bergerak itu. Jadi mereka juga mulai ada kegiatan, itu ada yang ditunggu gitu. Kalau usaha seperti itu kan nggak lama, paling berapa bulan sudah ada hasilnya. Ketua menambahkan, hal ini sangat perlu dilakukan oleh pihak desa agar masyarakat yang tergabung dalam kegiatan industri dapat kembali beraktivitas. Dan ada hasil yang didapatkan oleh masyarakat dalam jangka beberapa bulan setelah digerakkan perekonomian kerakyatan. Tim Liputan Seruyan TV.
Setelah dilakukan pembentukan tim panitia khusus pembahasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, selanjutnya tim akan langsung melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan realisasi penggunaan anggaran. Dengan terbentuknya tim panitia khusus DPRD yang akan melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, salah satunya akan melakukan kegiatan internal yang meliputi administrasi dan realisasi di lapangan. Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan pengecekan realisasi penggunaan anggaran mulai dari infrastruktur maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah terkait dengan penggunaan anggaran pada tahun 2020. Menurutnya, apabila ada persoalan dan masalah yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, pihaknya akan langsung membahas terkait dengan temuan yang ada di lapangan tersebut, terutama yang menyangkut dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kegiatan internal ini meliputi mungkin kita mau cek antara kegiatan administrasi dengan realisasi di lapangan, baik itu infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut tentang pemerintahan daerah anggaran tahun 2020. Kemudian kegiatan ini kami bentuk tim pasus. Jadi kalau ada persoalan yang sekiranya nanti ada masalah, baru kami akan bahas bersama pemerintah daerah terhadap mungkin teman-teman di lapangan yang dilakukan oleh tim pasus. Terutama menyangkut masalah kegiatan infrastruktur ya, karena ini adalah menyangkut masalah kebijakan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Bejo Rianto menambahkan, semua kegiatan yang dilakukan fokus pada pengawasan di lapangan. Mengenai semua yang disampaikan oleh masyarakat akan dicek ke lapangan terkait dengan realisasinya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan keluarkan surat edaran terbaru terkait dengan penyesuaian jam kerja bagi seluruh aparatur sipil negara pada saat bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran tentang perubahan jam kerja bagi ASN di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Setelah diadakannya penyesuaian dengan waktu setempat tanpa mengurangi standar jam kerja ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, bagi instansi yang memberlakukan 5 hari kerja adapun jam kerja yang ditentukan, yakni hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8.00 sampai 14.30 WIB, Jumat pukul 7.30 sampai 15.30, dan waktu istirahat pukul 11.00 sampai 12.30. Dan bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8.00 sampai 13.30 WIB, hari Jumat pukul 7.30 sampai 14.30, dan waktu istirahat 11.00 sampai 12.30. Menurutnya, bagi unit kerja atau satuan organisasi yang menerapkan 6 hari kerja, khususnya yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit atau puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban, pemadam kebakaran, PDAM, dan lainnya, agar mengatur penugasan pegawai dengan menggunakan hari dan jam kerja khusus selama bulan suci Ramadan. Sekda menghimbau dalam upaya menjalin kebersamaan kepada aparatur sipil negara yang tidak beragama Islam atau non-Muslim, agar dapat menghormati dan menghargai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau sekaligus mengingatkan agar pelaksanaan ibadah puasa jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak masuk kerja. Puasa memang menjadi faktor pembeda dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari, di mana biasanya ada makanan dan minuman yang disediakan saat bekerja, namun saat memasuki bulan suci Ramadan menjadi sebaliknya,
Akan tetapi hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dijalankan seluruh umat muslim. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, jangan sampai puasa menjadi alasan tidak masuk kerja dan datang tidak sesuai waktu yang ditentukan. Terkhusus kepada seluruh anggota legislatif termasuk pegawai yang ada di sekretariat, diminta harus tetap semangat dalam bekerja meski saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketua DPRD menambahkan, salah satunya tim panitia khusus yang tetap melakukan tugasnya di bulan Ramadan, yaitu melakukan pembahasan terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2020. Yang pertama, saya bersama pribadi maupun lembaga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Memang ya puasa itu mungkin agak berbeda ya dari hari kebiasaan itu. Yang biasanya bekerja rapat di kantor sambil ada snacknya, ada kopinya, ada tehnya, ini nggak ada. Kayak saya ini biasanya merokok, ini lalu tidak merokok. Nah itu cuma ya kita berharap sama-sama ini sudah kewajiban. Itu kita sudah kewajiban kita, ya nggak boleh jadi alasan. Itu harus tetap giat semangat itu. Saya himbau juga teman-teman di sini, terutama di wilayah kami ya di legislatif dan baik sekretariat, saya meminta juga harus tetap kerja seperti biasa itu. Contohnya pansus ini kan bekerja di bulan puasa, tapi mereka tetap jalan. Itu. Nah, saya mengimbau juga kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Seruyan tidak boleh jadi alasan puasa untuk tidak bekerja maksimal. Nah. Dalam kesempatan itu, Ketua juga menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di daerah ini, jangan sampai menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan tidak bekerja dengan maksimal, terutama instansi pemberi pelayan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Pada situasi dan kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu seperti hujan yang bisa terjadi mendadak, instansi terkait agar terus melakukan sosialisasi terkait pencegahan demam berdarah dengue. Di berbagai wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya wilayah dalam kota Kuala Pembuang, masih sering terjadi hujan secara mendadak yang akan berdampak pada berbagai penyakit. Salah satunya penyakit demam berdarah dengue yang sewaktu dapat terjadi. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan instansi terkait yaitu harus proaktif melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD. Anggota Dewan dari Partai Golongan Karya itu menambahkan, tentu hal ini sangat penting dan harus dilakukan terutama berkenaan dengan penyuluhan, karena dapat memberikan pemahaman serta wawasan kepada masyarakat tentang tata cara penanggulangannya. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat di daerah ini untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan terutama tempat tinggal sendiri. Menurutnya, semua instansi terkait maupun elemen masyarakat harus tanggap dalam melakukan pencegahan agar segala macam penyakit terutama yang bisa mematikan tidak terjadi di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada instansi terkait agar dapat memperhatikan dan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Jembatan Seruyan. Jembatan Insinyur Soekarno yang berada di Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, menjadi salah satu jembatan penghubung lalu lintas yang sering dilewati oleh banyak kendaraan, mulai dari pesepeda, pengendara roda 2, roda 4, bahkan mobil besar lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, terkait dengan hal tersebut pihaknya menilai perlu dilakukan perawatan ataupun pengecekan secara berkala untuk memastikan dampak jangka panjang dari keberadaan jembatan tersebut, termasuk kebersihan jembatan, lampu penerangan, dan lainnya. Pengecekan yang dilakukan secara berkala merupakan salah satu upaya untuk memastikan efek jangka panjang dari kelayakan jembatan.
Namun pemeriksaan secara dini mengenai kondisi jembatan saat dilewati juga sangat penting. Menurutnya, selain menjadi akses utama yang sering dilintasi oleh masyarakat setempat, Jembatan Soekarno juga menjadi salah satu ikon tersendiri bagi daerah ini, sehingga sangat disayangkan jika tidak diperhatikan apalagi sampai tidak terawat. Tim Liputan Seruyan TV. Pada beberapa kecamatan yang berada di daerah pemilihan 2 Kabupaten Seruyan, ada aspirasi atau usulan terkait dengan pemekaran dan pembentukan desa otonom baru. Banyak masyarakat yang berada di daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Danau Sembulu, Hanau, Seruyan Raya, dan Danau Seluluk yang menyampaikan aspirasinya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Seruyan saat melakukan reses. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, adapun aspirasi yang disampaikan yaitu berkaitan dengan pemekaran dan pembentukan desa otonom yang baru di wilayah setempat. Tentu dalam hal ini diperlukan peran dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memberikan edukasi dan tata cara maupun syarat mengenai dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan hal tersebut. Anggota DPRD menyarankan kepada instansi terkait agar lebih proaktif dalam memberikan edukasi, terutama kepada desa-desa yang mewacanakan pemekaran dan pembentukan desa otonom baru tersebut, terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi serta tata cara prosedurnya. Menurutnya, dalam hal ini sangat diperlukan peran serta dari pemerintah untuk memberikan bimbingan, agar pihak terkait dapat menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur dengan baik dan benar. Tim Liputan Seruyan TV. Meskipun kasus penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan sudah mulai mengalami penurunan, namun masyarakat diminta jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya kepada masyarakat daerah pemilihan 2. Kasus COVID-19 di Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sudah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun masyarakat dalam masa transisi ini tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan, agar penyebaran dari pandemi ini dapat segera berakhir. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya yang berada di daerah pemilihan 2 dianggap masih rendah, di mana pada saat melaksanakan ibadah sholat ataupun aktivitas lainnya, banyak dari masyarakat tidak mengenakan masker dan yang lebih riskan lagi sering berkerumun. Menurutnya, masyarakat di Dapil 2 menerapkan protokol kesehatan hanya pada acara atau kegiatan tertentu. Selebihnya tidak mengenakan masker terutama pada saat melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas lainnya. Tidak dilaksanakan ya cuman kalau ada acara-acara yang tertentu dia memakai masker terutama yang di tempat-tempat ibadah itu kayaknya kurang. Jadi kesadaran masyarakat aja ini yang masih rendah sekali itu. Kalau Dapil 1 saya lihat karena ini dekat dengan kabupaten kayaknya ya patuh lah. Nah, saya belum belum pernah tarawih aku ke masjid besar ini belum. Kalau Dapil 2 itu rata-rata kesadarannya masih ada. Ya rendah sekali. Saya masuk di masjid apa itu kadang-kadang ya pakai masker itu masih belum. Padahal kita sudah memberikan himbauan. Waka 1 menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir dan alangkah baiknya apabila protokol kesehatan tetap diterapkan dengan disiplin, salah satunya selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.